Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Di pagi hari yang baru ini, sebelum kita memulai aktivitas, mari kita datang kepada firman Tuhan. Biarlah firman-Nya menjadi terang bagi hati kita dan memberi arah bagi langkah kita hari ini. Mari kita membaca Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sahabat terkasih, firman Tuhan ini sangat terkenal. Banyak orang mengutip bagian ini. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Namun, seringkali orang mengambil kalimat itu tanpa memahami keseluruhan pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa semua kebenaran memerdekakan. Tuhan Yesus juga tidak berkata bahwa sekedar mengetahui sesuatu membuat seseorang bebas. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku." Disinilah kuncinya. Kebebasan rohani tidak datang dari sekedar informasi. Kebebasan datang dari hidup di dalam firman Tuhan. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Mari kita perhatikan kata tetap. Kata ini menunjukkan kesetiaan, ketekunan, dan hubungan yang terus berlangsung. Menjadi murid Kristus bukan sekedar pernah mendengar khotbah, pernah membaca Alkitab, pernah percaya kepada Tuhan. Menjadi murid berarti hidup yang terus tinggal dalam firman-Nya. Firman Tuhan bukan hanya untuk hari Minggu. Firman Tuhan bukan hanya untuk saat kita menghadapi masalah. Firman Tuhan adalah fondasi hidup setiap hari. Ketika seseorang terus tinggal dalam firman Tuhan, pikirannya dibentuk oleh firman Tuhan. Keputusannya dipimpin oleh firman Tuhan. Hatinya diteguhkan oleh firman Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus berkata, "Kamu benar-benar murid-Ku." Banyak orang menyebut diri percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak dipimpin oleh firman Tuhan. Namun, murid sejati adalah orang yang hidupnya diubah oleh firman Tuhan setiap hari. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus melanjutkan, "Kamu akan mengetahui kebenaran." Dalam bahasa Alkitab, kata mengetahui tidak hanya berarti memahami secara intelektual. Ini berarti mengalami secara pribadi. Ada perbedaan besar antara mengetahui tentang Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Seseorang bisa membaca banyak buku teologi, tetapi hatinya tetap kosong. Sebaliknya, seseorang yang hidup dekat dengan firman Tuhan akan mengalami kebenaran itu dalam hidupnya. Ia melihat bagaimana firman Tuhan menguatkan saat ia lemah, memberi hikmat saat ia bingung, memberi damai saat ia gelisah. Kebenaran Tuhan bukan sekadar teori. Kebenaran Tuhan adalah realitas hidup yang mengubah hati manusia. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Banyak orang berpikir kebebasan berarti melakukan apa saja yang kita inginkan. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa manusia sebenarnya sering hidup dalam berbagai belenggu. Belenggu dosa, belenggu rasa bersalah, belenggu ketakutan, belenggu kepahitan, belenggu kekhawatiran tentang masa depan. Tanpa kita sadari, hal-hal itu mengikat hati kita. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk mengajar,
tapi untuk membebaskan manusia dari belenggu rohani itu. Kebenaran firman Tuhan memiliki kuasa untuk mematahkan kebohongan yang selama ini kita percayai, menyembuhkan luka hati, memulihkan arah hidup kita. Karena itu, Tuhan Yesus berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang sepanjang hidupnya merasa dirinya tidak berharga. Sejak kecil, ia sering mendengar kata-kata negatif dari orang di sekitarnya. Ia pernah diberitahu, kamu tidak akan berhasil, kamu tidak cukup baik, kamu tidak berarti. Tanpa ia sadari, kata-kata itu menjadi kebohongan yang ia percayai. Setiap kali ia mencoba sesuatu yang baru, ia selalu merasa gagal, bahkan sebelum mencoba. Ia hidup dalam rasa takut dan rendah diri. Suatu hari, ia mulai mengikuti persekutuan Alkitab. Di sana, ia mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Ia membaca ayat-ayat seperti Tuhan mengenal engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mempunyai rencana bagi hidupmu. Awalnya ia sulit percaya, namun setiap hari ia mulai membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kebohongan, bukan dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan mulai mematahkan belenggu yang mengikat pikirannya selama bertahun-tahun. Ia mulai hidup dengan keberanian yang baru, bukan karena ia menjadi sempurna, tetapi karena ia menemukan kebenaran yang memerdekakan. Sahabat terkasih, kebebasan yang Tuhan Yesus berikan bukan hanya perubahan keadaan. Seringkali keadaan hidup kita tidak langsung berubah. Masalah mungkin masih ada, tantangan mungkin masih kita hadapi. Namun, ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, hati kita menjadi bebas. Kita tidak lagi diperbudak oleh rasa takut, rasa bersalah, keputusasaan. Kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Inilah kebebasan yang sejati. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus memberikan kunci yang sangat jelas. Tetap dalam firman-Ku. Ini berarti kita perlu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membiarkan firman Tuhan membentuk hidup kita. Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi. Ketika firman Tuhan tinggal dalam hati kita, maka kebenaran itu akan bekerja di dalam hidup kita. Perlahan tapi pasti, firman Tuhan akan memulihkan hati, menguatkan iman, memberi arah hidup. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus memberikan janji yang sangat indah. Jika kita tetap dalam firman-Nya, maka kita akan menjadi murid-Nya yang sejati, mengenal kebenaran, mengalami kebebasan rohani. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa terikat oleh banyak hal. Mungkin oleh rasa takut, mungkin oleh luka masa lalu, mungkin oleh kekhawatiran tentang masa depan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kebenaran Tuhan masih memiliki kuasa untuk memerdekakan hidup kita. Ketika kita membuka hati kepada firman-Nya, Tuhan sanggup mengubah hidup kita dari dalam. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa jika kami tetap dalam firman-Mu, kami adalah murid-Mu yang sejati. Dan kami akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Bapa,
Seringkali kami hidup dalam berbagai belenggu ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah, dan luka hati. Namun, kami percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk memulihkan dan membebaskan hidup kami. Tolong kami agar setiap hari kami setia tinggal dalam firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu mengubah pikiran kami, memulihkan hati kami, dan menuntun langkah kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.